Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Yazid dengan NIM 210422228. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Governance Digital yang diampu oleh Ibu Yulia Hanoselina, SIP MAP. Saya berasal dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini kita akan membahas materi 5 dan 6 dari mata kuliah Governance Digital. Yang pertama yaitu dampak digital governance terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Yang kedua adalah analisa berbagai media partisipasi masyarakat. Yang ketiga yaitu studi kasus model-model complaint management di berbagai praktik di Indonesia maupun di negara lain selain Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu dampak digital governance terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 bahwa e-government ditujukan untuk menjamin keterpaduan sistem, pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan sistem pelayanan publik yang transparan. Pengembangan e-government pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur yang dibuat berdasarkan Impres Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government dan rujukan pada Undang-Undang 1945 Pasal 28, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Indrajit tahun 2005 mengatakan bahwa tujuan akhir dari evolusi e-government adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan maupun pembangunan. Melalui e-government, publik dapat berpartisipasi dalam memberikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah yang akan diberlakukan atau yang telah diinstitusionalisasi secara bebas dan aktif melalui fasilitas email ataupun mailing list. Yang kedua, mencari data dan informasi yang dibutuhkan untuk proses penunjang aktivitas sehari-hari dari sejumlah website yang dimiliki pemerintah, serta mengikuti beragam dialog atau public hearing yang dilakukan secara online maupun internet. Partisipasi masyarakat menggunakan indikator sebagai berikut. Yang pertama, pengaksesan dan penyampaian informasi, pelaksanaan konsultasi, komunikasi dialogis, kolaborasi atau kerjasama, serta pemberdayaan atau pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur. Partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari meningkatkan aksesibilitas, yaitu e-government memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah secara online, mengurangi hambatan geografis dan waktu. Ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terutama di daerah yang sulit diakses. Yang kedua, peningkatan keterbukaan dan transparansi, yaitu e-government dapat memungkinkan pemerintah untuk mempublikasikan informasi dan data secara lebih terbuka. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang kebijakan, anggaran, dan keputusan pemerintah yang dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Contoh kasusnya seperti penggunaan Instagram oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu Bapak Sandiaga Uno memanfaatkan Instagram untuk memberikan informasi digunakan sebagai sarana penyampaian kebijakan publik, pernyataan politik, sampai komentar terkait peristiwa-peristiwa nasional atau internasional. Pemakaian Instagram ini dapat memudahkan akses dan biaya yang rendah menjadi alasan utama daripada beriklan di media konvensional, misalnya mengadakan rapat-rapat luring di publik. Media sosial menjadi menawarkan keuntungan tersendiri, terutama bagi pengguna Instagram. Instagram digunakan sebagai sarana komunikasi politik di setiap kegiatannya yang berhubungan dengan kaum milenial. Bentuk komunikasi yang dilakukan misalnya memberikan informasi tentang program kerja terbaru, cara penanganan suatu masalah, dan bentuk kerjasama yang dilakukan generasi milenial. Bentuk komunikasi ini dilakukan dalam upaya untuk menjalin komunikasi antara sesama kaum milenial dalam masyarakat atau pihak tertentu. Selanjutnya yaitu analisa berbagai media partisipasi masyarakat atau citizen participation channels. Yang media sosial dan teknologi digital telah memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuk dalam hal penyebaran informasi,
komunikasi, hiburan, dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa contoh dari media partisipasi masyarakat, yang pertama yaitu media sosial, tentunya seperti platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, memungkinkan individu dan kelompok untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam diskusi online tentang berbagai isu. Yang kedua ada blog atau situs web. Banyak individu dan kelompok memiliki blog atau situs web yang mereka gunakan untuk menyuarakan pendapat, berbagi informasi, atau mengorganisir kampanye. Ini juga digunakan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu petisi online. Platform seperti Change.org memungkinkan individu untuk membuat dan menandatangani petisi online untuk menyuarakan dukungan atau penentangan terhadap isu-isu tertentu. Yang keempat yaitu contoh dari media partisipasi masyarakat yang paling besar yaitu ada Lapor, layanan aspirasi pengaduan online rakyat. Program ini merupakan singkatan dari layanan aspirasi pengaduan online rakyat yang dikembangkan oleh UKP 4 atau Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Lapor merupakan sarana aspirasi dan pengaduan yang berbasis media sosial. Dalam konteks demokrasi, lapor merupakan instrumen untuk mendorong partisipasi publik melalui teknologi berupa aplikasi. Yang selanjutnya yaitu model-model komplain manajemen di berbagai praktik di Indonesia. Contohnya di Provinsi Jawa Timur. Komplainnya yaitu penerimaan komplainnya yang pertama adalah penerimaan laporan, pengaduan, dan permohonan. Audiensi 112, penerimaan laporan dapat melalui datang langsung ke tempat. Yang kedua melalui surat, yang ketiga melalui email. Selanjutnya penelaahan berita acara dan permohonan ditelaah oleh Sekretariat Yankommas apabila diperlukan informasi lebih lanjut tentang laporan yang disampaikan. Sekretariat Yankommas dapat melakukan konfirmasi lebih jauh dengan cara melalui surat, mengundang, atau mengunjungi langsung. Hasil telaahan ini diteruskan kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM untuk memperoleh petunjuk, pengarahan, atau persetujuan lainnya. Selanjutnya, surat koordinasi penyusunan surat tersebut dikoordinasikan kepada pemangku kepentingan. Penyampaian surat koordinasi kepada pemangku kepentingan dapat disampaikan kepada pemangku kepentingan melalui pos atau disampaikan langsung untuk permasalahan yang dianggap perlu penanganan segera. Nah, selanjutnya rapat Yankommas terdiri dari persiapan rapat, pelaksanaan rapat, dan penyusunan laporan. Yang selanjutnya itu surat rekomendasi terdiri dari penyusunan surat rekomendasi dan pengiriman surat rekomendasi. Yang terakhir adalah evaluasi dan laporan tindak lanjut evaluasi kinerja tim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.